Keinginan seorang wanita muda untuk menonton konser BTS pada bulan Maret 2024 pupus sudah. Padahal dia udah merencanakan dari jauh hari, juga membeli perlengkapan yang akan dibawanya ke tempat konser, seperti kipas portable dan beberapa souvenir lainnya agar bisa nonton dengan nyaman tentunya. Walaupun ia belum memiliki tiket, namun ia yakin akan mendapatkannya bersama teman sefrekuensi. Ia juga sudah sesumbar dengan sangat antusias kepada keluarga besarnya bahwa ia akan pergi menonton grup K-pop asal Korea tersebut. Namun sayang, belum sempat ia melaksanakan hajatnya, ia sudah dipanggil Yang Maha Kuasa terlebih dahulu dan kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam untuk keluarga besar. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita berusia 23 tahun tersebut? Karena kisahnya ada di channel ini, berarti ada kejadian kriminal yang dialami olehnya. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Cerita ini adalah hasil rangkuman dari berbagai media berita terpercaya tanah air, dan Mia menyajikannya sebagai alur cerita, semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Farah Diansyah, wanita muda berusia 23 tahun asal Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan mahasiswi tingkat akhir jurusan perpajakan di sebuah universitas di Yogyakarta. Saat itu ia juga tengah bekerja di sebuah perusahaan printing di Godean, Sleman, Yogyakarta. Wanita muda yang ceria yang dinyatakan menghilang setelah tidak dapat dihubungi oleh keluarganya pada tanggal 21 Februari 2024. Keluarga sudah mencari ke teman dekat maupun sanak saudara, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Ponselnya juga dalam keadaan mati dan tidak dapat dihubungi lagi. Pihak keluarga yang sangat khawatir segera melapor ke kantor polisi. Walaupun sudah melapor ke kantor polisi, keluarga yang tak ingin berpangku tangan tetap berusaha mencari semaksimal mungkin. Hingga hari berganti, Farah tetap juga tidak ada kabar. Sungguh ini di luar kebiasaan dari kakak sulungnya, kata Khalud, sang adik. Ia membenarkan jika kakaknya aktif bermain media sosial, namun ia tidak mengetahui apakah kakaknya memiliki pacar atau musuh. Keluarga cuma bisa berdoa dan berharap polisi segera menemukan keberadaan kakaknya yang tersayang. Sementara itu di sisi lain, tepatnya hari Sabtu malam tanggal 24 Februari, ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin wanita di sebuah kamar indekos di Jalan Kerasak, Kota Baru, Kota Yogyakarta. Yang menemukan pertama kali jasad ini adalah teman dari si penyewa kamar karena disuruh oleh bos tempatnya bekerja untuk mencari keberadaan Henry Muhammad Ramadan yang tak masuk kerja selama beberapa hari. Saat mendatangi kamar kos Henry itulah, ia melihat genangan merah di bawah pintu kamar kos. Jadi belum sempat ia mencari keberadaan Henry, ia langsung berteriak meminta pertolongan. Karena awalnya dia kira itu adalah darah milik Henry, apalagi tercium bau busuk yang sangat menusuk dari dalam rumah. Warga juga sudah berkerumun, akhirnya karena tak berani masuk, warga menghubungi ketua RW setempat juga Polsek Gondokusuman. Tak berselang lama polisi yang sudah datang bersama dengan tim Inafis, mereka berhasil membuka kamar tersebut, yang rupanya bukan sosok Henry di dalam sana, melainkan seorang wanita muda yang belum diketahui identitasnya. Setelah proses identifikasi sementara selesai, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasilnya adalah perkiraan korban telah meninggal dunia sejak 3 hingga 4 hari yang lalu. Kondisi tubuh yang sudah membusuk dan wajahnya yang lebam, juga adanya luka tusukan dan sayatan yang bikin petugas begidik ngeri. Secara rinci, ada 11 luka tusukan dan sayatan di area leher, hingga memutus saluran pernafasan. Luka itulah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jelas ini merupakan suatu tindakan pembunuhan yang sangat keji.
Penyidik bergerak cepat untuk mencari keberadaan pelaku. Tentu saja mereka mencurigai Henry, si pemilik kamar kos yang raib entah kemana. Sementara itu jasad korban telah berhasil dikenali. Ia tak lain adalah Farah Diansyah, warga Dusun Jaban, Kelurahan Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Segera saja keluarga dipanggil untuk memeriksa jasad tersebut. Dan pihak keluarga yang telah melihatnya menjadi histeris tak terkendali karena meyakini jika jasad itu adalah jasad putri mereka yang dicari-cari selama ini. Dari keterangan tetangga, Henry merupakan sosok yang pendiam dan jarang bergaul. Sudah setahun ia menempati kamar di lantai 2, yang sebenarnya banyak kamar di atas sana, namun hanya satu yang disewakan. Tak ada penyewa lain karena lokasi indekos yang berada di gang sempit dan pemilik kos tersebut berada di wilayah lain. Untuk itulah penyidik meyakini jika Henry ada sangkut pautnya dengan kematian korban. Karena sejak diperkirakan tanggal kematian Farah, Henry juga absen dari pekerjaannya. Akhirnya berkat kerja keras tim kepolisian, setelah 3 minggu berlalu, mereka berhasil melacak keberadaan Henry di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Tak lama setelah ditangkap, ia dibawa ke Yogyakarta untuk diperiksa. Penangkapan ini berkat kerjasama tim Polresta Yogyakarta dengan Direktorat Reskrimum Polda Jabar. Sementara itu dari dalam kamarnya di Bandung, penyidik menemukan gelang silver miliknya yang ada bercak merah, juga celana jeans biru. Turut diamankan motor Honda Beat yang saat itu tengah dititipkannya. Dengan kepala pelontos, memakai masker, serta menggunakan pakaian oranye, Henry dihadapkan pada awak media yang penasaran dengan tampangnya. Ia hanya tertunduk lesu, menyesali perbuatan. Lantas, begini kronologi kejadian yang menewaskan seorang mahasiswi bernama Farah Diansyah pada tanggal 21 Februari silam. Pada awalnya, hubungan antara pelaku dan korban tidak saling mengenal. Hanya saja Henry yang kesepian mencari teman kencan lewat dunia maya. Setelah beberapa saat berselancar mencari sasaran, ia menemukan akun Farah dan mencoba mengajaknya berhubungan badan. Nah, singkat cerita, mereka berdua sepakat untuk melaksanakan kencan di kamar indekos Henry pada tanggal 21 Februari malam. Namun sesampainya ia di rumah Henry, ia malah membatalkan kencan itu dan pamit pulang. Nah teman-teman, dari media berita yang Mia dapatkan, rupanya sebelum korban datang, pelaku sempat minum minuman keras hingga mabuk. Kemungkinan inilah penyebabnya korban membatalkan kencan mereka di malam itu, sehingga membuat pelaku kalap dan gak tahan ingin melukai korban. Posisi korban yang ada di dalam rumah dan tentu saja susah melarikan diri. Saat itu mata pelaku udah merah membara kayak kesetanan. Cekcok di antara keduanya pun tak terhindarkan. Pelaku yang lagi di bawah pengaruh alkohol ngamuk gak terkendali, sedangkan korban mencoba untuk keluar rumah namun dihalang-halangi. Wah, gak kebayang banget situasi mereka berdua di dalam sana ya teman-teman. Sampai pelaku ini berhasil mengambil pisau gunung miliknya dan menusuk korban membabi buta hingga Farah terkulai lemas tak berdaya dan meninggal seketika akibat saluran pernafasannya tergorok. Sesaat kemudian, setelah mengetahui korbannya tumbang, pelaku mengambil barang-barangnya dan kabur begitu saja. Dalam pelariannya itu, ia sempat berpindah-pindah ke 3 tempat sebelum diringkus polisi. Rekonstruksi dilakukan pada tanggal 1 April tahun 2024 dengan memperagakan 30-an adegan. Berdasarkan peragaan ini dapat dipastikan tidak ada upaya pemerkosaan atau persetubuhan. Atas perbuatan tersangka, ia akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau hukuman seumur hidup. Sekian informasi Mia hari ini, semoga kita dapat ambil pelajaran supaya kejadian serupa tidak terulang pada tetangga, saudara, atau teman kita. Ingat ya teman-teman, kemajuan teknologi makin hari makin canggih. Masih banyak keindahan dunia yang belum kamu nikmati.
Untuk itu, tak bosan-bosan Mia mengingatkan untuk lebih hati-hati dan jangan gegabah jika dalam keadaan emosi. Karena kabarnya sekarang penjara udah penuh, pikir-pikir dulu ya kalau mau tidur di dalam sel. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!